Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel review film Ruang Kepo. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas film di kala santuy terlebih dahulu nih. Setelah kita sering membahas film action, kita nonton yang seger-seger dulu ya kan. Film ini berjudul Baked in Brooklyn yang dirilis pada tahun 2016 lalu. Film ini juga disutradarai oleh Rory Rooney dan dibintangi oleh Josh Brenner sebagai David, Alexandra Daddario sebagai Kate, Lindsay Broad sebagai Angie, dan masih banyak lagi aktor pemeran lainnya. Sebelum itu kita akan kasih tahu bahwa video ini mengandung spoiler warning bagi kalian semua yang belum pernah menonton film ini. Oke, tanpa berlama-lama mari kita simak alur ceritanya. Film ini menceritakan seorang pemuda. Ini adalah David. Dia sedang berada di atas panggung menceritakan kisah hidupnya. David adalah seorang pekerja kantoran, dia juga termasuk pegawai teladan. Pada suatu hari, dia menghadiri sebuah pesta bersama temannya. Dan David ini diberi sebuah obat oleh Eliza. Dia adalah teman dekatnya David. Lalu David berniat untuk mengganti lagu di pesta itu. Hal itu diketahui oleh seorang wanita mantap yang bernama Kate. David pun berkata bahwa dia adalah seorang penulis di sebuah blog tentang musik. Sontak Kate mengajak David berdansa. Awalnya David sangat enggan, namun tetapi David menyukai Kate. Lalu mereka pun berdansa bersama hingga akhirnya Kate diajak ke kamar David. David mengajak Kate untuk bercumbu, namun tidak jadi. Dikarenakan Kate ini mempunyai seorang kekasih yang bernama Simon, yang sedang bersekolah di asrama. Jadi Kate ini jarang ketemu dengan kekasihnya itu, sehingga lapis legitnya yang wangi itu sangat-sangat terjaga. Awalnya David sempat kecewa. Akan tetapi, Kate adalah seseorang yang sangat menyenangkan dan juga baik kepada David. Keesokan harinya, David seperti biasa melakukan aktivitasnya dan bekerja di kantoran. Sesaat di jam kerja, dia juga sempat chattingan bersama temannya yang bernama Mike. Dia curhat kepada Mike bahwa dia sedang jatuh cinta dengan wanita itu. Mike pun sangat mensupportnya. Lalu Mike mengajak David datang ke pesta lagi nanti malam. Ketika David sampai di sebuah pesta, dia merasa hampa. Dan akhirnya David pergi lalu menelpon Kate untuk pergi ke suatu tempat. Kate pun merasa senang dan mengiyakan ajakannya. Seiring berjalannya waktu, David dan Kate sering bersama-sama hingga akhirnya Kate memberi izin untuk menikmati lapis legitnya yang wangi itu. Hari-hari David sangat mantul karena ditemani dengan si wanita mantap itu. Walau Kate sudah mempunyai kekasih, namun itu tidak menghilangkan rasa sukanya David kepada Kate. Kemudian David bertemu dengan ibunya. David mengatakan bahwa dia sangat suka kerja di kantor tempat dia bekerja sekarang. Saat jam istirahat, David menerima pesan dari Kate. Kate berkata bahwa dia mempunyai dua kabar baik. Yang pertama, Kate diterima bekerja di kantor hukum, dan yang kedua, Kate putus dengan pacarnya yaitu Simon. Hal itu membuat David merasa lega, dan akhirnya mereka pun resmi pacaran. Namun di sini, Kate masih bingung dengan tempat tinggal karena dia tidak mempunyai tempat tinggal di Brooklyn. Dengan kesempatan emas tersebut, David mengajak Kate tinggal di apartemennya dan tinggal sekamar dengannya. Kate pun menyetujui hal tersebut. Kemudian David curhat dengan kedua temannya yang bernama Joe dan Mike. Keesokan harinya, suasana sangat sunyi di tempat David bekerja. Ketika David akan masuk ke ruangannya, bos David menyuruhnya untuk menemuinya. Bosnya mengatakan bahwa dalam kondisi perusahaan yang sangat buruk, si bos ingin memecat David. Lalu David disuruh mengembalikan aset kantor dan merapikan meja kerjanya. Di saat yang bersamaan, Kate mengabari David bahwa selama magang 6 bulan, dia tidak dibayar sepeser pun. David pun bilang bahwa dia baru saja dipecat dari pekerjaannya. David pun berusaha untuk tenang akan hal yang menimpanya saat ini. Dia juga tidak mau mengatakan kepada orang tuanya bahwa dia sudah dipecat dari pekerjaannya. Pada suatu saat, David mendapatkan ide saat dia menulis sebuah cerita sambil mendengarkan lagu tentang ganja. Dia pun berniat untuk menjadi pengedar ganja. Dia pun menggunakan uang tabungannya sebagai modal. David pun mengabari temannya yang bernama Eliza dan bilang bahwa dia akan masuk ke bisnis haram itu. Lalu David juga menceritakan rencananya kepada Kate bahwa dia akan menjadi pengedar ganja. Akan tetapi, Kate bingung harus setuju atau tidak karena perbuatan David ini beresiko sangat tinggi, terutama jika dia ditangkap oleh polisi. David mengatakan bahwa ini akan sementara saja dan akan menabung untuk suatu usaha dari bisnis haram itu. Mendengar hal itu, Kate pun menyetujuinya. Lalu David pun diperkenalkan kepada salah satu bandar yang bernama Ace.
Awalnya S tidak percaya bahwa David bisa menjual ganja. David juga membeli barang itu seberat 2 ons untuk permulaan. S juga mengatakan bahwa dia harus hati-hati dan jangan pernah mengatakan kepada siapapun tentang bisnis haram ini. Dengan polosnya dan santuinya, dia mempromosikan kepada teman-temannya bahwa dia sekarang menjual ganja. Akan tetapi penjualannya di awal tidak begitu mulus. Lalu Kate memberitahu kepada David bahwa dia akan membeli sofa di sebuah website online, di mana sofa itu nantinya akan menjadi sofa yang empuk untuk mereka berdua. Dengan santuinya, David malah tidak menanggapi dengan serius dan malah mencoba mencari ganja di internet. Akhirnya David mencoba menjualnya melalui internet. Tidak lama kemudian ada yang menghubungi David dan ingin barang haram itu diantar segera. Lalu David pun bergegas COD-an dengan wanita yang bernama MG. Akhirnya David juga diajak di sebuah gang di belakang apartemennya untuk melakukan transaksi. MG juga meminta keesokan harinya David membawa lagi untuknya. Dengan promosi lewat internet ini, akhirnya David kebanjiran orderan dan bisnisnya juga berjalan dengan sangat mulus. Suatu hari David bertemu dengan pelanggannya yang bernama Jeff. Karena pertemuan tersebut, Jeff dan David menjadi lumayan akrab. David juga mendapat pesan dari seorang pengusaha yang ditemuinya. David juga diberi uang agar bisa membeli sepeda baru. Akhirnya, David membeli sepeda Pixie yang sangat keren sambil menemui Kate yang baru saja pulang kerja. Dia juga memberi hadiah berupa coklat kesukaan Kate. Keesokan harinya, dia mengambil barang haram itu lagi melalui S. Di sini, S tidak mengira bahwa David menjadi pengedar yang sangat mantul. S juga awalnya sangat acuh kepada David, namun akhirnya dia kini sedikit akrab dengan David. Sementara itu, dengan banyaknya pesanan, dia tidak punya waktu dengan Kate. Begitu juga dengan teman-temannya. Malamnya, Kate mengajak David untuk makan malam bersama. Dan ternyata teman-teman David memberi kejutan bahwa hari ini adalah hari ulang tahunnya. Akan tetapi David tampak aneh karena dia salah meminum obat yang biasanya dia minum. Malah obat tidur milik Kate. Mereka semua pun sangat kecewa karena David yang sudah berubah. Keesokan harinya, David mengantarkan pesanan kepada pelanggannya, dan Kate semakin sering ditinggal oleh David. Di saat David pulang, dia melihat Kate yang bersiap-siap ingin menemui temannya. Kate sangat bosan karena sekarang dia sering sekali ditinggal oleh David. Di situ David hanya bisa diam. Keesokan harinya, David mengantarkan pesanan ke tempat Jeff. Jeff menyuruh David untuk mengirim portofolio karya tulisnya, karena perusahaan Jeff sedang membutuhkan seorang penulis. David sangat senang mendengar hal itu dan segera mengirim portofolionya. Saat David pulang ke rumah, Kate berbicara kepada David bahwa dia sekarang berubah menjadi orang yang sangat sibuk, hingga mengabaikan dirinya, begitu juga teman-temannya. Lalu David pun berjanji akan membatasi kesibukannya dan berusaha hanya bekerja pada siang hari. Kate pun setuju dengan hal itu, dan mereka pun berencana makan malam di restoran Prancis. Kemudian saat David terakhir kalinya mengantarkan paket kepada pelanggan, David diajak berpesta di tempat itu dan minum obat yang membuatnya tak sadarkan diri. Di sini David tidak sadar bahwa dia sedang bersenang-senang dengan lelaki tersebut dan wanita panggilan. Dia lupa bahwa ada janji dengan Kate. Sementara itu, Kate menunggu di restoran Prancis itu. Setelah menunggu sangat lama, David tak kunjung datang. Keesokan harinya, ketika David sudah sadar dari tempat tidurnya, dia melihat tembok dan semua coretan bahwa Kate pergi ke rumah orang tuanya dan meninggalkan David. Dari tulisan itu sudah sangat jelas bahwa si mantap Kate ini sangat membenci David. David yang patah hati dan stres merasa sangat bersalah kepada Kate. Kemudian David ingin berhenti dari bisnis haram itu. Dia pun pergi menemui Jeff untuk mengantarkan paket dan juga menanyakan kabar lowongan yang pernah dia ajukan. Akan tetapi, Jeff tidak memasukkan David ke dalam perusahaannya, dan kini David sangat kecewa. Keesokan harinya, David mengambil stok barang ke tempat S. Namun tiba-tiba, polisi datang ingin menangkap S. S menyangka bahwa yang melaporkannya adalah David. Namun di sini dia tidak tahu apa-apa dan bukan dia juga yang melaporkannya. Malam harinya, David mengobrol dengan Mike. David juga ingin meminta maaf kepada Kate, tetapi Kate tidak mau menjawab atau membalas pesan dari David. Scene berpindah ke Eliza. Dia mengatakan kepada David bahwa S tertangkap, dan S menyangka David lah yang melaporkannya. David yang tidak mau ada kesalahpahaman, dia pun meminta maaf kepada S secara langsung. Tetapi S tidak terima sama sekali.
Dan akhirnya David pun dipukuli oleh komplotan S hingga babak belur. Setelah David pulang ke rumah, dia menelpon ibunya. Dia curhat kepada ibunya tentang masalah yang sedang dihadapinya. Dia juga keluar dan mengatakan apa yang terjadi kepada sahabatnya itu. Dan sahabatnya pun memaafkannya sambil menyuruh David keluar dari bisnis haram itu. Kemudian menemui Kate dan meminta maaf secara langsung. Dengan semangat yang kini terbangun lagi, David pun berniat untuk datang ke rumah orang tua Kate. Dengan sepedanya itu, dia melalui jalanan yang sangat jauh dan akhirnya dia sampai di rumah Kate. Dan Kate pun bertanya apa yang telah terjadi dengan David. David menceritakan bahwa dia habis dipukuli oleh S. Ketika David ingin Kate kembali bersamanya lagi, tiba-tiba keluarlah Simon. David pun terkejut dan akan segera pergi dari sana. Namun ketika hendak pergi, David meminta maaf kepada Kate dan ingin Kate bersamanya lagi. Di sini Kate memberi harapan kepada David dan memberi syarat agar David mendapatkan pekerjaan yang baik. Ironisnya, si David ini malah memberi ciuman mesra kepada Kate di depan Simon itu. Karena pacarnya dicium seenak jidat oleh David, Simon pun marah dan mengejar David. Dan film pun selesai dengan begitu santuy. Oke, mungkin itu saja alur cerita yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata mengenai penyampaian alur ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.